Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali meskipun melalui daring ya. Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Sehat walafiat, tidak ada satu kurang apapun. Dan yang tidak bisa mengikuti pelajaran saat ini atau yang sedang sakit, Bapak doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib ya di pelajaran ke-6. Sekarang kita masuk ke minggu yang ketiga, yaitu di pelajaran ke-7, yaitu kita membahas tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Jadi anak-anak nih, siapa yang pernah melakukan kebaikan? Contoh, menolong orang lain tanpa sengaja. Contoh begini, ada kakek di jalan, nggak sengaja kita ngelihat ada kakek di jalan, lagi nyariin sesuatu nggak ketemu. Contoh ini ya. Kemudian sama kita bantu nyariin sesuatunya itu, ternyata ketemu sama kita, kemudian kita kasihkan ke orang tersebut. Nah, setelah kita mengasihkan barang ataupun sesuatu yang kita temukan kepada orang tersebut, kira-kira hati kita merasa lega enggak? Iya, pasti kita akan merasa senang ya. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik. Contohnya, kalau enggak di rumah, mama lagi muter-muter di rumah, lagi nyari sesuatu, masuk ke ruang tamu, masuk ke kamar kamu ya, nanyain ini itu ya. Kemudian kira-kira kamu perasaan gimana? Padahal kan kamu nggak ngumpetin barang sesuatu yang dicari sama mama. Mamanya mama itu kehilangan handphone, padahal kamu nggak megang handphone. Perasaan kamu bagaimana? Mama masuk lagi kamar kamu, masuk ke ruang tamu, masuk ke dapur, nyariin itu, nanyain aja. Kira-kira perasaan kamu gimana? Ya pasti kamu merasa serba salah. Mama ini seolah-olah nuduh saya bagaimana di sini. Nah, kemudian kamu bantu cariin handphone mama itu. Mama coba dede bantuin nyari ya. Oh iya silakan dede. Nah ternyata begitu kamu juga ikut nyari, ternyata begitu dilihat handphonenya itu ada di kantong mama. Mama, itu di kantong mama apa? Oh iya, mama lupa. Nah, kira-kira setelah handphone mama ketemu ternyata ada di saku mama, bagaimana perasaan kamu? Enak nggak? Senang nggak? Tenang nggak? Iya pasti tenang ya. Kamu pasti senang. Kenapa? Karena kamu telah menolong mama ya. Dengan kita menolong orang lain berarti kita akan menjadi senang hati kita. Nah, kalau sudah senang, maka hati kita akan menjadi tentram. Seperti itu. Nah, jadi berbeda dengan orang yang berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, mencuri. Nah, setelah mencuri kira-kira hati kita akan mencari gimana? Was-was enggak? Umpamanya ada pencuri motor. Kira-kira nih, kalau ada pencuri motor itu kalau ketahuan sama orang lain, lari apa diem aja? Ya pasti lari. Kenapa? Karena takut ditangkap sama polisi, takut digebukin. Nah begitu anak-anak ya. Jadi kalau kita berbuat baik, berperilaku baik, pasti kita akan senang. Kalau sudah senang, ya kita pasti akan tentram. Kenapa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang tua kita, bahkan ya, kita akan merasa kita itu terlindungi dari kejahatan, kejelekan ya. Makanya ada istilah begini, orang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan, orang berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Seperti itu anak-anak ya. Nah jadi kalau kita senang berbuat baik, pasti kita banyak kawan. Kalau kita senang berbuat baik, pasti kita banyak rezeki. Seperti itu ya, seperti Bapak yang alami ini ya. Bapak selalu berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah banyak orang lain yang menolong ya. Meskipun Bapak nggak tahu telah berbuat baik apa, nggak tahu ya, nggak ingat. Tapi ternyata Allah membuka jalan kebaikan dengan cara
Allah memberikan rezekinya melalui tangan orang lain, seperti itu ya. Paham anak-anak ya? Jadi jangan sungkan-sungkan berbuat baik, apapun itu perbuatannya. Selalu kita berbuat baik, niatkan berbuat baik itu kita karena ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembahasan yang A ya, ini perhatikan. Yang pertama, berbuat baik itu kita harus ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih Pak? Ikhlas itu artinya kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain, hanya ingin kita dibalas oleh Allah saja ya. Aku melakukan sesuatu ini karena ingin mendapat pahala oleh Allah ya. Jadi bukan serta-merta aku melakukan sesuatu ini ingin diberi upah, ingin dihormati, ingin disanjung, tidak ya. Nah ini Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bapak ulang lagi. Oh ya, Bapak lupa bismillahnya itu ya. Bismillah dulu sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama. Artinya, kalau kita disuruh oleh orang tua, kita disuruh oleh siapapun dalam perbuatan baik, kita itu semata-mata karena ingin mendapat pahala dari Allah saja. Karena kita ini sebenarnya ingin menjalankan agama Allah ya. Kita menolong orang lain, kita tidak ingin dipuji. Kita menolong orang tua, tidak ingin dipuji, karena sebenarnya kita ini adalah sebenarnya sedang menjalankan syariat Allah, sedang menjalankan agama Allah, sedang menjalankan kebaikan yang Allah perintah kepada kita itu ya anak-anak. Jadi kita harus ikhlas kalau disuruh oleh orang tua. Jangan sampai Dede tolongin mama dong beliin bawang ke warung, nggak mau malah capek. Nah jangan seperti itu. Kalau memang kita sedang tidak bisa, ya bilang baik-baik, ya mama sebentar ya, Dede mau ngerjain tugas Dede dulu, nanti setelah itu baru Dede bantu mama. Maaf ya mama ya. Nah seperti itu bahasanya baik ya. Kalau nggak seperti itu ya kita kurang baik ya anak-anak. Ya itu seperti itu. Kemudian tugas kalian untuk minggu ketiga ini di paling bawah di sini ada kolom ini ya. Di halaman 93 ini Bapak minta tolong salin di buku tulis ya, yang tidak punya buku paket sendiri ya. Kalian tulis ini ya seperti ini. Mama tolong bantu Dede ya. Nah, kemudian setelah ditulis ulang, kemudian kalian jawab, ya kalian kasih centang seperti kemarin ya. Aku tidak suka memuji diri sendiri. Apakah benar kamu nggak suka memuji sendiri? Enggak kok. Aku mah hanya kalau sudah melakukan sesuatu itu suka gini doang. Alhamdulillah ya, aku sudah menolong mama. Coba kalau mama nggak ditolong, kayaknya nggak selesai itu. Nah kalau seperti itu berarti kalian mengisinya selalu atau kadang-kadang. Kok begitu Pak? Iya dong, berarti kamu perempuannya ingin dipuji. Enggak kok dong Pak. Enggak kok, saya enggak kok. Enggak pernah gitu-gitu. Oh benar, iya benar. Nah berarti yang ini centang seperti itu ya. Aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah. Artinya aku itu ikhlas, bener nih ikhlas. Enggak mengharapkan sesuatu, enggak mengharapkan dikasih jajan sama mama. Enggak kok Pak, cuman kadang-kadang sih. Hehe ya sini berarti ini ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Dan kemudian tugas yang kedua, nah kalian kerjakan yang ini ya. Kamu jawab dengan diketik. Kalau kamu gak bisa ngetiknya, kamu tulis di buku tulis ya. Ininya ditulis ulang ininya, kemudian dijawab ya. Nah ini juga Bapak sudah sediakan di Google Form ya. Tinggal kalian mengetik di Google Formnya ya. Kalau kamu gak bisa ngetik di Google Form ya boleh
kamu yang menjawab, kemudian mamah yang mengetik ya. Awas jangan mamanya yang menjawab ya, ketahuan lu ya, ada CCTV-nya ini, hati-hati. Awas lu, kejujuran adalah kunci utama dalam keberhasilan. Kalau kalian gak jujur ya, berarti kalian tidak percaya kepada Allah. Ingat itu ya sayang. Oke ya, ini saja pertemuan untuk hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan kalian bisa menjadi anak soleh-soleha. Terima kasih Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.